katakan segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambar dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, maha kuasa dan maha hadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut bertelur terbah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam ibadah online. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa sebelum ibadah kita mulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami senantiasa sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini kami membawa hidup kami dan hati kami di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami sepenuhnya Tuhan adalah milik-Mu ya Bapa. Pakai setiap kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus, sehingga kami boleh memberkati setiap orang yang kami jumpai, bahkan orang yang belum mengenal Engkau, agar mereka boleh merasakan kasih Kristus mereka rasakan di dalam hidup mereka melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau memberikan hidup-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita dekat pujian di hadapan Tuhan. Kasih yang terlincah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Jesus, inilah pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kasih setia Tuhan menyertai kami, melingkupi kami Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Yang mulia
Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Inilah doa kami dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa, dan juga Tuhan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, kabarnya selalu baik, karena Tuhan kita selalu baik. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di depan Engkau dan kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa kami ada pada saat ini Tuhan karena semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa setiap kehidupan kami banyak yang bertanya-tanya dalam kehidupan mereka. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa firman pada pagi hari ini Tuhan akan menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berfirman lagi kepada kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Saat-saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema khotbah di pagi hari ini adalah diurapi untuk melayani. Sekali lagi, tema pada pagi hari ini adalah diurapi untuk melayani. Amin. Ada amin saudara? Tema pada pagi hari ini adalah diurapi untuk melayani. Tema ini adalah khotbah-khotbah yang diberikan oleh BPH dan BPD GBI. Hari ini akan membawakan satu tema yang diberikan oleh lembaga kita BPH dan BPD, yaitu diurapi untuk melayani. Sebelum kita masuk ke dalam saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita membacakan ayat pada hari ini, pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu dimanapun berada, tetap percaya bahwa firman ini adalah ya amin. Amin. Sekali lagi, firman pada pagi hari ini yang terpilih di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada di sini adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku
Aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnahlah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Haleluya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari lepas hari. Biarlah setiap orang yang membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang saya berikan kepada kita semua di pagi hari ini adalah diurapi untuk melayani. Haleluya. Diurapi untuk melayani berarti orang-orang yang diurapi untuk melayani, saudara. Amin. Kita yang diurapi untuk melayani. Amin. Ingat baik-baik itu. Kita diurapi untuk melayani. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Yesus yang hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Yesus yang hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Teladan itu juga harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada amin? Haleluya. Teladan itu juga yang harus kita memiliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Teladannya saudara, kita melayani, bukan kita dilayani, saudara. Amin. Kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita harus meniru, kita harus teladani Yesus. Amin. Telani itu seperti Yesus, hidup untuk melayani, bukan hidup untuk dilayani. Salah saudara. Kita harus benar-benar melayani, bukan benar-benar dilayani. Amin. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup melayani, bukan hidup dilayani. Amin. Jangan salah saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus hidup ini melayani, bukan dilayani. Karena kenapa kita harus hidup melayani? Karena kita adalah hamba Tuhan. Karena kita adalah doulos. Kita adalah keset, saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka kita adalah
melayani, bukan kita dilayani. Amin. Hidup kita untuk melayani, bukan dilayani. Ingat bahwa kita diurapi untuk melayani dan menyebarkan kabar baik kepada semua orang. Amin. Kabar baik adalah berita Injil Yesus Kristus. Amin. Itulah kabar baik. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingatkan bahwa kita diurapi untuk melayani dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin. Haleluya. Apa saja yang harus kita lakukan agar pelayanan kita maksimal dan berkenan kepadanya? Sekali lagi, pertanyaan bagi kita. Apa saja yang harus kita lakukan agar pelayanan kita maksimal dan berkenan kepadanya? Ada 3 poin saudara yang saya akan bagikan bagi kita semua di pada pagi hari ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita diurapi untuk melayani. Amin. Ada 3 poin yang saya akan bagikan bagi kita. Poin yang pertama saudara. Poin yang pertama adalah memiliki cara hidup yang benar. Amin. Sekali lagi. Poin yang pertama adalah memiliki cara hidup yang benar. Tadi saya sudah bacakan bagi kita semua di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12, saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Haleluya. Kita harus melawan keinginan daging kita, saudara. Karena itu sangat kuat, saudara, dalam dunia ini, saudara. Amin. Oleh sebab itu, kita mau melayani, kita harus memiliki cara hidup yang benar. Amin, saudara-saudara. Kita harus memiliki cara yang benar. Cara hidup yang benar dalam pribadi kita. Amin. Memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pada pagi hari ini, poin yang pertama adalah memiliki cara hidup yang benar. Jika kita sudah memiliki cara hidup yang benar dalam pribadi kita, saudara, maka banyak orang akan menilai kita. Banyak orang akan menilai cara hidup kita. Jika kita sudah hidup benar, kita sudah melawan keinginan daging kita, maka itu adalah kita sudah memiliki hidup yang benar, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa kedagingan dalam dunia ini sangat kuat dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan, supaya kita tidak digoda oleh keinginan daging dalam kehidupan kita, saudara. Dunia ini sekarang sangat kuat menarik kita, saudara, untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 dan 12 sudah mengatakan bahwa kita harus memiliki cara hidup yang benar. Kita harus benar-benar menjauhkan diri kita dari keinginan daging. Amin. Memiliki cara hidup yang benar
yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah di hari yang melawat mereka, saudara. Amin. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita mencerminkan teladan Tuhan dalam kehidupan kita, karakter Kristus dalam hidup kita, maka kita hidup benar. Semua orang akan mencari, atau dunia ini akan mencari kesalahan kita untuk memfitnah kita, untuk menjatuhkan kita. Tidak mungkin, saudara. Tidak bisa. Gak mungkin mereka bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik. Kita sudah berbuat benar di hadapan Tuhan. Kita sudah mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Maka mereka akan melihat, dan mereka melihat yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melewati mereka, saudara. Jika kita sudah berbuat baik, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kita, saudara. Amin. Cara hidup yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat mengenangkan jiwa bagi Kristus. Amin. Cara hidup harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat mengenangkan jiwa bagi Kristus. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidup kita harus benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar semua dunia tahu, agar semua orang tahu bahwa diri kita ada Kristus, maka mereka akan takut akan kita, saudara. Mereka akan memuliakan Tuhan. Amin. Mereka akan memuliakan Tuhan. Kalau hidup kita tidak benar, tidak baik, bagaimana kita menyenangkan jiwa bagi Kristus? Haleluya. Saya mau katakan kepada kita semua, saudara, pada pagi hari ini, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka banyak jiwa yang kita akan menyenangkan. Tetapi kalau hidup kita tidak benar, kita tidak memiliki kehidupan yang benar dalam tubuh kita, pribadi kita, bagaimana kita mendapatkan jiwa? Gak bakalan kita mendapatkan jiwa. Gak bakalan kita menyenangkan jiwa dalam kehidupan kita bagi Kristus. Dan saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama ini adalah memiliki cara hidup yang benar. Jika kita memiliki cara hidup yang benar, maka kita akan menyenangkan banyak jiwa. Tetapi kalau kita tidak memiliki cara hidup yang benar ini, kita tidak akan mendapatkan jiwa bagi Kristus. Marilah kita tetap memiliki cara hidup yang benar, supaya kita menyenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Amin. Poin yang kedua, saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, poin yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini, poin kedua mengatakan bahwa memiliki kerendahan hati, berbuat baik. Jika kita memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita, apa saja yang kita melakukan, Tuhan berbuat berhasil. Amin. Ada amin? Jika kita memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita,
kesombongan kita hapus, keegoisan kita hapus, dan keangkuhan kita hapus semua saudara, kita memiliki kerendahan hati, maka apa saja yang kita lakukan, Tuhan berbuat berhasil. Amin. Ada amin? Haleluya. Orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Di sini dikatakan tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Ini diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kerendahan hati dan berbuat baik. Amin. Orang-orang yang dihormati adalah orang-orang yang rendah hati dan berbuat baik. Apakah saya dan saudara sudah berbuat baik dan rendah hati? Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita tetap rendah hati. Amin. Kita tetap memiliki rendah hati dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita tetap rendah hati, maka kita akan mendapatkan banyak jiwa pada Tuhan. Amin. Tuhan ingin agar kita tetap rendah hati dan bisa tunduk terhadap otoritas di atasan kita. Sekali lagi, Tuhan ingin agar kita tetap rendah hati dan bisa tunduk terhadap otoritas di atas kita, sehingga pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan saja ingin agar kita tetap rendah hati, saudara. Amin. Apakah saudara dan saya membuka hati untuk rendah hati? Marilah kita memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena Tuhan juga ingin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahkan saya juga, Tuhan ingin untuk kita tetap rendah hati dan bisa tunduk terhadap otoritas di atas kita, sehingga pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita tetap rendah hati. Di dalam melayani, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Amin. Kita melayani, kita juga harus memiliki kerendahan hati, saudara. Amin. Walaupun latar belakang kita adalah seorang pengusaha atau orang yang berhasil, pejabat, bahkan orang-orang yang hebat sekalipun, Tuhan mau kita merendah hati. Amin. Tuhan mau kita rendah hati. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Tuhan tidak mau keangkuhan kita. Tuhan tidak mau kesombongan kita. Tuhan tidak mau keegoisan kita, saudara. Tapi Tuhan mau kita rendah hati. Amin. Tuhan mau kita rendah hati, saudara. Kita melayani ini dengan rendah hati, dengan tulus. Bukan kita melayani dengan kehebatan kita. Bukan kita melayani dengan kepintaran kita. Bukan kita melayani dengan kekayaan kita. Tapi kita melayani dengan hati yang tulus. Kerendahan hati kita yang utuh kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Maka kita akan diberkati juga, saudara, jika kita merendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak merendah hati di hadapan Tuhan, kita tidak akan diberkati. Tapi kita merendah hati di hadapan Tuhan, kita akan diberkati. Amin. Marilah kita tetap merendah hati di dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah memiliki kemerdekaan atas dosa.
Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal yang ke 2 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Haleluya. Kita harus memiliki kemerdekaan atas dosa, saudara. Kemerdekaan atas dosa artinya hidup kita sudah terbebas dari ikatan dosa dan ikatan, dan kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Kemerdekaan atas dosa, kita sudah bebas, saudara. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas. Artinya free will, saudara. Kebebasan. Kita sudah bebas, saudara-saudara, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ikatan dosa kita sudah diputuskan oleh Tuhan. Kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita yang tidak berkenan kepada Allah, saudara. Kemerdekaan atas dosa membuat kita mampu berbuat baik dan melayani Tuhan tanpa ada intimidasi dan kemunafikan. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita melayani Tuhan tanpa ada intimidasi dan tanpa kemunafikan. Kita melayani Tuhan bukan dengan kemunafikan, tapi kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara. Amin. Tidak ada lagi yang membatasi kita dalam menghormati dan mengasihi sesama kita. Amin. Karena tidak ada lagi yang terselubung dan tersembunyi. Yang ada hanyalah ketulusan dan kemurnian hati untuk kemuliaan Allah. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang ketiga poin ini, saudara. Kita harus memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus memiliki kemerdekaan atas dosa. Kita melawan dosa-dosa. Kita harus hidup kudus dalam Tuhan. Jika tiga hal ini kita dapat memiliki dalam kepribadian kita, maka kita akan diberkati dan kita akan mendapatkan banyak jiwa untuk Tuhan. Kita akan menyenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Amin. Oleh sebab itu, marilah kita tetap rendah hati dan kita tetap memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tetap menguatkan kita dalam kehidupan kita setiap hari lepas hari. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kami diurapi untuk melayani. Bahwa kami melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang penuh dengan kerendahan. Biarlah pelayanan kami ini Tuhan tetap menyenangkan banyak jiwa bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman ini tetap menjadi pedoman bagi kami ya Bapa di saat hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa harapan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan.
berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.